Pengertian paragraf. Paragraf inti penunangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat. Dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, atau topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. B. Kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik yang sebelumnya. 2. Untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk mencari yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelum atau paragraf terdahulu. C. Macam-macam paragraf. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf penghubung. G. Paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah rangkaian atau masalah ataupun kesimpulan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf dianggap mempunyai satuan jika kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau yang relevan dengan topik. Semua kalimat terfokus pada topik dan pencegah masuknya hal-hal yang tidak relevan. Kedua, kepaduan syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah harus lengkap, dan sebuah paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang dan kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Letak kalimat utama. 1. Pada awal paragraf dimulai dengan menggunakan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan pikiran atau pada akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat penjelas dan kemudian diikuti oleh kalimat utama. Paragraf ini biasanya bersifat induktif dari yang khusus kepadanya dan umum. Pada awal dan akhir paragraf. P. Penggunaan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Bagian A, berdasarkan teknik. Secara ilmiah, urut atau ruangan, urutan waktu, klimaks dan aklimaks. Umum ke khusus berdasarkan isi. Perbandingan dan pertentangan. Analogi dan contoh sebab akibat. Definisi luas. Klarifikasi.